warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin kami dari mahasiswa Teknologi Radiologi Pencitraan Universitas Airlangga Angkatan 2023. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alat ukur proteksi radiasi direct dan juga indirect. Sebelumnya perkenalkan, saya Nova Eka Pamevia dengan NIM 413231073. Dan saya Firnanda Desitasari dengan NIM 413231075. Saya Risma Alfa Masa dengan NIM 413231074. Mari kita menuju ke pembahasannya. Yang pertama adalah alat ukur direct. Alat ukur direct adalah alat ukur yang dapat dibaca langsung. Ada dua alat ukur direct, yaitu yang pertama surveimeter dan pendosimeter. Alat ukur surveimeter. Alat ini digunakan untuk mengukur radiasi pada ruangan ataupun area. Prinsip pengoperasian surveimeter ini didasarkan pada pendeteksi radiasi pengion oleh detektor yang kemudian menghasilkan sinyal listrik yang sebanding dengan jumlah radiasi yang terdeteksi. Surveimeter ini dapat digunakan untuk mengukur sinar beta, gamma, dan sinar X. Apabila ingin mengukur sinar beta, maka detektor harus dibuka, sedangkan untuk sinar gamma dan sinar X, detektor harus ditutup. Langkah-langkah menggunakan surveimeter. Yang pertama, pastikan objek radiasi yang diukur sesuai dengan alat ukur. Yang kedua, pastikan range energi yang dapat dideteksi oleh alat ukur surveimeter. Pastikan surveimeter sudah terkalibrasi atau dicek ulang, lalu cek expired date kalibrasinya, dan cek faktor kalibrasi yang berfungsi sebagai pengkali untuk nilai dosis yang muncul di layar. Nyalakan surveimeter, cek baterai dan pastikan full, pastikan bisa mengoperasikan atau manual operating, dan arahkan ke sumber radiasi dengan menekan zero sebelumnya dengan jarak minimal 30 cm, karena jarak tersebut merupakan segi proteksi radiasi dari orang yang melintas. Selanjutnya kita ada alat pendosimeter. Prinsip kerja dari pendosimeter ini menggunakan detektor yang akan mengionisasi gas ketika terkena radiasi. Biasanya pendosimeter ini kita letakkan di saku. Karena apa? Karena dekat dengan tiroid. Jangan lupa, kita bisa pakai ini sebelum memakai apron. Langkah kerja menggunakan pendosimeter. Yang pertama, siapkan pendosimeter dan pastikan dalam kondisi yang baik dan siap digunakan. Yang kedua, pasang pendosimeter pada tubuh atau tempat yang akan diukur dosis radiasinya. Biasanya digunakan pada saku, baju, atau kemeja karena dekat dengan tiroid. Yang ketiga, gunakan pendosimeter selama periode waktu yang ditentukan. Yang keempat, selama penggunaan, baca hasil pengukuran pada pendosimeter. Yang kelima, catat hasil pengukuran dan lakukan analisis dosis radiasi yang diterima. Hasil pengukuran pada pendosimeter dapat berupa angka atau penyimpangan jarum pada pendosimeter analog. Yang kedua, ada alat ukur indirect, merupakan alat ukur yang tidak bisa membaca radiasi secara langsung tapi memerlukan waktu. Ada dua contoh alat ukur indirect, yaitu TLD dan juga film beige. Halo teman-teman, selanjutnya kita ada TLD. TLD merupakan singkatan dari Thermoluminescence Dosimeter. Nah, TLD ini dapat digunakan 3 bulan. Setelah 3 bulan dapat dievaluasi. Dan TLD sendiri energinya dari 1 mrem sampai 100 mrem dan dapat dibaca ulang. Yang kedua adalah film beige. Film beige menggunakan fotokimia dan menggunakan cairan, ringan, mudah dibawa, dan mudah penggunaannya. Digunakan sebelum memakai apron. Dapat mengukur radiasi dari 10 mrem sampai 20 mrem. Dapat dibaca ulang dan kurang lebih menyimpan radiasi selama 1 bulan. Film beige memiliki 6 filter. Yang pertama berupa plastik 0,1 mm, yang kedua berupa plastik 0,5 mm, yang ketiga dan keempat kosong, yang kelima berupa timah atau timbal 1 mm, dan yang keenam berupa aluminium. Itu tadi pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.